Oke, baik, saya lanjutkan untuk intercompany inventory sales ya pada transaksi downstream ya. Transaksi downstream adalah transaksi dari induk ke anak ya. Jadi kalau anak membeli inventory dari induk ya itu disebut downstream ya. Nah, untuk downstream kita harus mengeliminasi 3 hal. Yang pertama, intercompany sales price, yang kedua profit in ending inventory, dan yang ketiga profit in beginning inventory ya. Kita harus memperhatikan metode yang digunakan untuk menghitung profit ya. Apakah dengan markup atau dengan gross profit, karena cara menghitungnya akan berbeda ya. Kalau markup itu berarti COGS-nya induk ditambah dengan nilai markup-nya. Kalau gross profit, itu kita harus mencari prosentase HPP-nya berapa, kemudian dibagi dengan nilai prosentase tersebut. Ya. Jadi HPP dibagi dengan nilai prosentase HPP. Itu kalau menggunakan metode gross profit. Jadi kita perlu perhatikan agar kita bisa menentukan atau mengukur nilai secara tepat. Akun-akun yang digunakan untuk mencatat intercompany sales price yaitu debitnya sales dan kreditnya adalah cost of sales. Untuk mencatat ending inventory, debitnya cost of sales dan kreditnya inventory. Ya, untuk mencatat eliminasi profit pada beginning inventory, debitnya adalah investment in subsidiary dan kreditnya cost of sales. For upstream sales, the last entry would also include a debit to non-controlling interest, splitting the profit to be realized between controlling and non-controlling interest. Ya. Jadi kalau untuk transaksi downstream seperti ini ya, tetapi kalau transaksi upstream ya, the last entry ini ya jurnal yang terakhir ini juga harus memasukkan nilai debit ke non-controlling interest. Ya, jadi investment in subsidiary, kemudian debit lagi non-controlling interest. Terus berapa besarnya, Bu? Besarnya adalah ini ya, splitting. Jadi seperti yang di minggu lalu kita split ya. Prosentase kepemilikan atas induk berapa, atas non-controlling interest berapa. Jadi kita hitung seperti biasa, kemudian kita split saja, kita bagi saja gitu ya, untuk controlling dan non-controlling. Hanya seperti itu untuk transaksi upstream ya. Jadi transaksi upstream nanti akan memunculkan akun non-controlling interest pada jurnal yang terakhir ini. For example ini ya. For the year ended 31st December 2011, subsidiary income-nya dilaporkan 5.200. Kemudian ada dividen 3.000. Kemudian ada current amortization of acquisition price is 450. Ya. Nah, ini gabungan dengan pertanyaan di chapter keempat ya. Kemudian ada transaksi intercompany. Ya. Ini ya. Intercompany sales during 2011 were 650, kemudian profit in ending inventory-nya 60 dan profit in beginning inventory-nya 24. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nih ya. Yang pertama, kita harus menghitung berapakah adjusted income-nya. Adjusted income itu dihitung dari net income dikurangi dengan current amortization.
Setelah didapatkan angkanya, kita split sesuai dengan persentase kepemilikan, ke controlling dan non-controlling interest. Kemudian langkah kedua, profit pada ending inventory dan profit pada beginning inventory kita kalkulasikan. Untuk profit pada ending inventory itu nanti akan mengurangi income dari subsidiary ya. Juga profit pada beginning inventory akan menambah income. Kemudian dividen ini juga splitting ya, kita bagi untuk controlling dan non-controlling interest. When parent makes the intercompany sales, the impact of deferring and recognizing profit falls all to the parent. Nih ya, jadi kalau parent yang melakukan penjualan, maka sesuatu yang suatu profit yang terkait dengan inventory tersebut itu semuanya diletakkan di pembukuannya parent seperti ini ya. Jadi dia akan mempengaruhi income dari subsidiary. Ya, ini untuk transaksi downstream. Ya, sekali lagi Anda perhatikan untuk transaksi downstream seperti ini, kita hitung dulu ya adjusted income-nya dengan cara net income dikurangi dengan amortisasi. Kemudian splitting ya, dibagi dua ke controlling dan non-controlling sesuai persen kepemilikan. Kemudian terkait dengan inventory yang dijual tadi, itu kita hitung gitu ya. Inventory ini nanti akan mengurangi, untuk ending inventory akan mengurangi income dari subsidiary pada akun controlling interest dan juga untuk beginning-nya akan menambah. Kemudian subsidiary dividen seperti biasanya kita splitting langsung gitu ya untuk controlling dan non-controlling. Ini untuk transaksi downstream. Bagaimana untuk transaksi upstream? Ya, bedanya di sini ya di profit pada ending dan beginning ya. Kalau transaksi upstream juga harus di-split. Nah, gitu ya. Kalau downstream tidak di-split, ya, hanya untuk controlling interest saja. Tapi untuk transaksi upstream yang dari anak ke induk itu splitting, di-split kayak gini. Kemudian unrealized profit in ending inventory ya. Jadi profit yang belum direalisasi pada ending inventory. Intercompany profit in ending inventory eliminate at year end. Yang pada akhir tahun harus dieliminasi. Working paper entry-nya adalah cost of sales dan kreditnya adalah inventory. Itu untuk mencatat unrealized profit. Porter owns 90% of Sorter acquired at book value, sehingga no amortization. Kemudian during the current year, Sorter report 10,000 income. Ya, jadi income ini nanti harus kita hitung ya, karena tidak ada amortisasi, maka adjusted income-nya juga akan sama dengan net income-nya. Porter sold goods to Sorter during the years for 15,000, including a profit of 6,250. Sorter still holds 40% of this goods at the end of the years. Ya, jadi ada barang dagangan yang ditahan gitu ya pada akhir tahun. Maka di sana akan muncul unrealized profit in ending inventory. Ya. Menghitungnya adalah 40%. Ini sesuai dengan nilai yang di hold ya.
40% kali 6.250 ini kali profitnya. Ya. Kemudian tadi kan sorter itu melaporkan dia akan memberikan income 10.000 ya. Maka porter akan menerima income dari sorter sebesar 90% dari income yang dilaporkan dan dikurangi dengan unrealized profit-nya. Ya. Sehingga nilai income yang diterima porter adalah 6.500. Kemudian untuk nilai non-controlling interest share-nya adalah 10%-nya. Jadi ini kan kalau income dan dividen harus splitting ya. Jadi kita split juga ke non-controlling interest. Nah ini untuk akuntansi pada parent atau pada induk ketika ada profit yang belum direalisasi. Jurnalnya untuk porter untuk mencatat income itu debitnya investment in sorter sebesar 6.500 dan kreditnya income from sorter 6.500. Kemudian worksheet entries to eliminate intercompany sales and unrealized profits ya. Salesnya kan tadi dilaporkan 15.000 ya. Kreditnya cost of sales 15.000. Kemudian ada unrealized profit sebesar 2.500. Nah, di sini kita catat unrealized-nya. 2.500. Kemudian kertas kerjanya bagaimana? Ini ya, kertas kerjanya seperti biasa kita sajikan trial balance untuk induk dan anak, kemudian jurnal eliminasi kita masukkan dan kita terakhir adalah kolom konsolidasi. Ya, kalau ini sesuai saja dengan jurnal yang kita buat ya, nilai-nilainya kita masukkan ya. Bagaimana jika ya, if the sales had been upstream by sorted porter ya, jadi kalau kondisinya kebalikannya gimana gitu ya. Jadi transaksinya upstream dari anak ke induk. Kalau yang tadi kan dari induk ke anak. Nah, ini anak ke induk. Bagaimana? Ya. Yang pertama, tetap kita hitung ya unrealized profit-nya 2.500, kemudian income dari anak berapa, kemudian non-controlling interest. Ya, non-controlling interest share-nya itu adalah ini ya. Jadi income dikurangi dengan unrealized profit. Upstream profit impact both controlling interest share and non-controlling interest share. Jadi ada splitting ya. Transaksi upstream pokoknya ada harus kita split ke anak dan induk. Pengakuan profit dari beginning inventory. Intercompany profit in beginning inventory itu unrealized profit in ending inventory 1 years. Ini akan menjadi profit to be recognized in the beginning inventory of next year. Ya. Jadi nilai laba yang belum direalisasi pada ending inventory itu akan menjadi laba sesungguhnya. Ya, diakui labanya pada beginning inventory di next years, ya, pada tahun selanjutnya. Dampak terhadap non-controlling interest-nya seperti apa? Ya. The impact of unrealized profit in ending inventory and realizing profit in beginning inventory depends on the direction. Jadi tergantung arahnya. Arahnya itu kemana? Upstream atau downstream, ya. Kalau arah transaksinya adalah downstream, maka dampak keseluruhannya itu hanya pada parent. Namun kalau arah penjualannya itu adalah upstream, maka impact-nya itu harus kita splitting tadi ya.
antara parent dan non-controlling interest. Sebagai contoh ini ya, ada transaksi downstream sales ya, income dari subsidiary itu cara mencarinya adalah persentase dari controlling interest dikurangi profit in ending inventory ditambah profit in beginning inventory non-controlling interest in beginning inventory ya. Kemudian untuk haknya non-controlling interest share itu adalah persentasenya saja dari NCI ya, dikalikan dengan net income dari subsidiary. Namun kalau upstream ini beda ya, dia upstream itu untuk income dari subsidiary itu caranya sama ya, jadi persentase controlling interest dikalikan dengan subsidiary non-controlling subsidiary net profit, kemudian dikurangi profit in ending inventory, ditambah profit in beginning inventory. Gitu ya, dikalikan persentasenya. Kemudian non-controlling interest share-nya itu tinggal persentase non-controlling interest. Dikalikan dengan subsidiary net income dikurangi profit in ending inventory ditambah profit in beginning inventory. Coba Anda perhatikan rumusnya ya. Ini tanda kurungnya di sini, ini dikurungin semua gitu ya. Ini artinya yang dikalikan dengan persentasenya adalah semuanya ini ya. Kalau untuk downstream hanya non-controlling interest saja. Profit in ending dan beginning itu semuanya diletakkan di downstream ya. Kalau ini kan harus di split antara parent dengan non-controlling interest. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan rumusnya ini ya. Ya, oke. Kemudian contoh dengan amortisasi. Jadi kalau ada transaksi amortisasi, maka nanti adjusted net income-nya itu harus dikurangi amortisasinya ya. Dari acquired 70% of sales in 1st January 2009 or 420 when the sales equity consists of 200 capital stock and 200 return earning. Sehingga di sini nilai buku untuk ekuitasnya adalah 400 ya. Sales inventory was understated by 50 and building with 20 years life was understated by 100. Any excess is goodwill ya. Jadi pembelian tersebut menghasilkan ekses ya. Ya, eksesnya ini dimasukkan ke building, ke inventory dan building ya. Oke. Nah, kemudian untuk pengumuman income dan dividennya tersaji dalam tabel ini ya. Ferry adalah induknya, sales adalah anaknya. Ya. Maka nanti karena di sini kepemilikannya kurang dari 100%, income dari sales ini harus di-split ke controlling dan non-controlling interest ya. Kemudian ada informasi tambahan selama 2009, ini sales sold goods costing 700 to Perry at 20% markup. Ingat-ingat ini ya markup-nya. Markup. Jadi nanti HPP-nya ini ditambah dengan nilai markup-nya. Di ending inventory itu ada $240 ya, barang dagangan yang dia beli. Kemudian pada 2010 ada penjualan lagi $900 ke Perry ya. Berarti di sini ada transaksi upstream ya. At 25% markup.
ya, pakainya markup ya, bukan gross profit. And Perry still had 100 on hand at the end of the years. Ada saldo inventory di akhir tahun sebesar $100. Oke. Nah, dia membeli ya, Perry membeli Salts kan 70% ya, seharga 420. Berarti 100%-nya adalah 420 dibagi 70% ya. Totalnya 600. 600 ini adalah harga akuisisinya. Sedangkan nilai buku ekuitasnya adalah 400, maka ada excess 200. Excess tersebut di dialokasikan ke inventory dan building dan sisanya ke goodwill. Inventory karena tadi understate 50, maka dia menambah gitu ya. Ya, excess tersebut ditambahkan. Kemudian building juga understate. Sisanya ke goodwill sebesar 50. Inventory ini diamortisasi sekaligus, sedangkan building umurnya adalah 20 tahun, maka per tahunnya adalah $5. Ya, ini ya. Ingat ya, membuat tabel amortisasi. Selanjutnya, kita hitung untuk net income dan dividen ya. Oke, nah di sini untuk net income-nya dilaporkan 705, ada amortisasi 55, maka adjusted income-nya 650, di split 70% ke controlling interest dan 30% ke non-controlling interest. Kemudian profit in ending inventory itu nilainya adalah 40 ya, 40 ini pun juga harus di split ya ke controlling interest dan non-controlling interest. Nah, 40 ini juga harus kita hitung ya. Tadi kan diketahui di sini 240 ya. Cost-costingnya 700, dia memarkup 20% ya. Kemudian masih ada sisa 240 pada ending inventory. Ya. Di 2010 itu nilai ini akan menjadi beginning inventory ya. Nah, kalau nilai ini menjadi ending inventory. Dia markup-nya 25% dan di akhir periode masih ada $100 ya. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk transaksi upstream itu ending inventory-nya juga di-split ya ke controlling dan non-controlling interest. Demikian juga dividennya. Jurnalnya ini ya, jurnalnya yang pertama jurnal untuk mengakuisisi 70% sahamnya Sals, kemudian dividen, mencatat dividen, kemudian mencatat income ya, pembagian income. Ini berdasarkan pembagian yang ini ya. Ya, kemudian untuk membuat jurnal eliminasinya ya, kan ada 7 ya. Yang pertama adjust for error and omission, itu tidak ada. Kemudian mengeliminasi intercompany profit and loss. Ini ya, tadi ada transaksi upstream sebesar 700 ini ya. 700, maka dia harus dieliminasi. Ya. Kemudian ada ending inventory 40, ini juga harus dieliminasi. Kemudian yang ketiga adalah eliminate income and dividend from subsidiary and bring investment account to its beginning balance. Ya, jadi nilai income yang dilaporkan oleh anak hasil splitnya itu juga dibuat jurnal eliminasinya. Demikian juga dengan dividen.
selisihnya kita masukkan di akun investment in salt. Kemudian record non-controlling interest in subsidiary earning and dividend. Nah, ini untuk mencatat earning dan dividen yang di-split ke non-controlling interest. Kemudian yang kelima, eliminate reciprocal investment and subsidiary equity balance. Ya, ini adalah pengakuan atas investasi pada anak ya, ke capital stock dan return earning, kemudian alokasinya yaitu ke inventory building dan goodwill ya selisihnya. Kemudian kreditnya adalah investment in salt dan non-controlling interest ya. Ini sebesar 70% dari harga akuisisi dan 30% dari harga akuisisi. Kemudian mencatat nilai amortisasi ya. Tadi yang diamortisasi adalah inventory diamortisasi sekaligus 1 tahun dan depresiasi gedung diamortisasi selama 20 tahun ya sehingga per tahunnya adalah $5. Untuk ada reciprocal balance-nya tidak ada. Ya. Kemudian di tahun berikutnya ya, di tahun berikutnya. Di 2010 itu dilaporkan net income-nya 745 ya. Dengan amortisasi hanya amortisasi gedung 5 ya. Sehingga adjusted income-nya adalah 740, ini di-split ke controlling interest 70% dan non-controlling interest 30%. Kemudian ending inventory. Ending inventory-nya, profit in ending inventory-nya setelah dihitung itu ada 20 ya. Tadi rumusnya sudah di awal ya. Jadi nanti silahkan dicek lagi sendiri ya untuk profit in ending inventory dengan rumus yang upstream ya. Di split sama ya. 70-30. Beginning-nya juga 70-30. Dividennya juga di split. Ya, kemudian di 2010 maka jurnal terkait dengan ekuitas ini kita sajikan. Yang pertama debitnya kas, kreditnya investment in sales itu ketika kita menerima dividen ya. Kemudian untuk mencatat income ya itu jurnalnya adalah investment in salt dan income from salt. Angkanya dari sini yang ya. Ya, kemudian untuk worksheet entries-nya itu ada 7 hal ya. Yang pertama adjust for error and omission. Kalau tidak ada ya tidak usah dibuat jurnal. Kemudian intercompany profit and loss ya dari transaksi penjualan tadi ya, yaitu sebesar 900. Kreditnya cost of sales 900. Kemudian nilai ending inventory sebesar 20. Ya, kemudian beginning inventory itu di-split ke controlling dan non-controlling ya. Ini ya. Jadi 28-12 ya, ini 70%-nya dari 40 dan 30%-nya dari 40. Kemudian yang ketiga, mengeliminasi income dan dividen dari subsidiary, kemudian bring ya, membawa akun investment account to its beginning balance. Jurnalnya debit income from salt sebesar 532 dari hasil hitungan kita tadi ya. Kemudian kreditnya adalah dividen dan investment in salt. Yang keempat, record non-controlling interest in subsidiary earning and dividend. Ya. Jadi debitnya adalah non-controlling interest sebesar persentase kepemilikannya ya 30% non-controlling interest, kemudian dividen dan kreditnya adalah non-controlling interest. Ya. Nah, ini juga dari perhitungan kita yang ini awal tadi ya. 228 ini ya. Kemudian mengeliminasi
reciprocal investment and subsidiary equity balance. Nah, ini sebesar harga akuisisinya tadi ya. Capital stock, return earning, kemudian ini nilai akhir unamortized-nya. Ya, jadi untuk nilai aset yang belum diamortisasi ya. Kemudian kreditnya investment in salt dan non-controlling interest. Yang keenam mencatat amortisasinya ya. Di tahun kedua itu hanya ada satu ya, yaitu building. Oke. Nah, ini adalah pembahasan untuk chapter kelima ya, chapter kelima. Ya, jadi tentang transaksi antara induk dan anak yang menghasilkan profit, tetapi untuk pembelian barang dagangan atau inventory ya. Nah, untuk transaksi-transaksi resiprokal yang lain kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya rasa cukup dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.